Saya sangat disupport, beliau juga sudah bilang Duta Besar India, kita sangat support Bolidi. Bahkan kemarin saya ditawarin untuk beasiswa ke India untuk sekolah kultural. Oke, sekarang kita lanjut Mbak Emma, kita ngobrolin mengenai Bolidi Fitness. Kepanjangannya apa? Bolidi itu sudah singkatan dari Bollywood Fitness Dance. Bollywood Fitness Dance, berarti sebutannya hanya Bolidi. Yes, hanya. Berarti saya salah dong ya berarti ya? Belum benar. Oh, belum benar ya, karena kebiasaan kalau apa-apa ada belakangnya fitness gitu ya. Yes. Nah, memang kalau untuk Bolidi sendiri kita sudah kependekannya. Udah masuk langsung semuanya. Saya pertama kali melihat itu Bolidi itu sebutannya, saya pikir langsung oh ini kependekan dari Bollywood. Betul. Tapi titik ya? Titik. Oh, gitu. Nggak ada lanjutannya. Nggak ada fitnessnya gitu kan ya. Oke. Nah itu gimana bisa kepikiran gitu untuk bikin program itu? Gimana bisa kepikiran? Kalau saya cerita menurut saya sih lucu. Wah, bagus ya lucu. Itu flashback saya di tahun 2012. 2012. Yes. Dan pada waktu itu belum pakai nama Bolidi. Oke. Pakai nama yang tadi kakak sebut tuh. Bollywood. Oke. Jadi 2012 itu kan memang saya senam aerobik, itu kan saya sekolah aerobik waktu itu dapat kelas di beberapa sanggar lah, kita anggap sanggar studio karena bukan mega gym ya. Pada waktu itu keadaan saya hari Sabtu atau Minggunya tuh saya sempat ikut kayak pertandingan atau kompetisi aerobik lah, junior, maksudnya pemula. Pemanasan saya kurang, saya ngalamin injury dan sampai sekarang juga masih agak berasa sih di ankle saya sebelah kanan. Lalu Selasa itu saya harus tetap ngajar dong, sebenarnya saya nggak sanggup sebenarnya kalau misalnya harus aerobik, nggak bisa dong. Saya bilang sama ownernya, Bu, saya izin boleh nggak? Jangan, member udah datang semua, saya sakit begini tapi nggak bisa lompat atau nggak bisa ngelakuin gerakan-gerakan yang berat. Ya udah ganti aja deh, kamu mau apa? Bollywoodan juga boleh, kan saya sering tuh biasanya kalau habis ngajar saya kasih postnya lagu-lagu Bollywood. Oh. Kayak Koi Mil, waktu itu kan lagi ngetren tuh Koi Mil gaya, yang baju-baju katanya lah ya. Ya udah kamu tuker aja, yang penting member bergerak 30 menit aja, tapi langsung boleh pulang. Ternyata nggak nyampe 30 menit juga, lebih 1 jam juga akhirnya. Dan itu saya bikin tracklistnya bener-bener di tempat, on the spot. Ya udahlah, lagunya ini aja, kita kan Tina Ketintana lagunya, terus Mehendi Lega Kira Kena, tuh lagu-lagu jadulnya zaman-zamannya Sarukan Kajol, lalu lagu-lagu dari film Pucuk Ahik, dan member suka. Oh. Menarik ya? Menarik. Karena memang kalau untuk wilayah Jakarta Timur ya, saya kan tinggal di Timur, itu mereka memang fanatik dengan film-film Bollywood, suka. Tapi itu keren loh Mbak, soalnya pada saat itu 2012 itu kan, setahu saya ya, itu lagi zamannya meledaknya itu dance dari internasional ya. Yes. Berarti lagu-lagunya yang mereka suka itu adalah yang bukan yang mereka suka, mungkin mereka belum tentu suka, tapi yang terbiasa didengar itu adalah lagu-lagu bahasa Inggris atau yang dimulai pada saat itu 2012 mungkin Latin udah mulai masuk kan ya. Udah mulai Latin masuk gitu kayak zaman Pitbull gitu ya. Iya, pokoknya musik-musiknya kalau orang agak bingung Bollywood gitu kan. Iya. Karena ternyata seperjalanan saya di dari Bollywood, dari nama kelas saya Bollywood pada waktu itu saya belajar. Ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan? Yes. 2012 singkatnya ke 2014 saya masuk di Mega Gym, salah satu Mega Gym di Jakarta Utara. Itu program director ya benar. Oh ya, program director saya dia orang Brazil. Oke. Dia bilang gini, Sir, kelas ini sepi terus. Karena waktu itu saya nggak dikasih kelas desain, pilates, tapi cover. Kelas Zumba pun saya nggak dapet ya. Ada saya juga memang ngajar program lain pada waktu itu, nggak punya member atau nggak kebagian, hanya cover. Kelas saya waktu itu, kelas utama saya itu anak-anak, itu junior program, nggak ada kelas kan, nggak ada peserta. Saya bilang, saya nggak bisa begini, saya mau resign aja. Beliau tuh, Irma, kamu nggak boleh resign, kamu punya skill lain, asal yang itu aja. Nah saya bingung saya mau apa gitu kan, kalau aerobik kan nggak bisa. Saya bilang gitu kan, masuk di tempat itu. Kamu punya skill apa selain ini? Apa ya, saya ingat-ingat, saya mau ngomong takut nggak
saya diterima pada waktu itu. Tapi saya ngucap di sini takut, tapi ini nyeplos gimana dong? Suka nggak sinkron ini saya ini. Itu 2000 berapa? 2014. Oh, udah 2 tahun sejak awal event yang itu ya? Ya, itu Event kejadian pertama itu kali, 2012 saya ngajar, akhirnya ngajar kelas Bollywood. Kan. Oh, oke. Mau ngajar, tetap ngajar. Saya mau ngajar kelas Bollywood boleh. Apa itu? Saya dengerin musiknya. I'm not sure, kata dia bilang begitu. But you can try. Oh, boleh Pak. Boleh, yes you can try. Lalu dibuatkanlah jadwal sementara untuk 1 bulan, artinya 4 kali. Hari minggu pertama excited saya datang. 40 menit sebelum kelas saya udah datang siap-siap. Sampai lewat jam saya, sampai tinggal 5 menit terakhir. Gak datang. Oh, iya. Tapi pertama. Pertama. Minggu kedua ada salah satu teman saya instruktur. Yaudah deh, gue temenin deh di kelas lo ya. Yeah. Dia ada sendiri. Oh, oke. Lumayan lah ada 1 orang. Yeah. Minggu ketiga teman ngajak teman, ada 3 orang. Minggu keempat final dong. Saya tanya, Mbak datang nggak? Aduh saya nggak bisa lagi nih. Waduh sepi nih kelas saya. Akhirnya instruktur teman saya 2 orang masuk. Laporan lah JX. Nggak bisa nih kelas 5 harus di-cut karena nggak ada peserta. Dan si bos menurut saya benar-benar Mister itu baik banget, namanya Mister Kapi. Kita bikin aja special class lewat Mister Sandro. Ya udah kita bikin special class Bollywood di kelasnya Ilmu waktu itu Bollywood dimasukin. Waktu itu ada Shibam, Body Jam, ada Zumba, ada pokoknya program lain terus enggak dance aja semua. Shibam, Body Jam, Zumba dan Bollywood. Waktu itu Bollywood, namanya Bollywood. Berjalan, lalu saya dikasih kelas. Selang 3 minggu dari itu saya kasih kelas. Datanglah nih rombongan India yang dari Sunter. Oh, oke. Luar biasa. Eventnya di mana? Enggak, di kelas. Tapi di mana itu, di daerah Di mana? Kelapa Gading, Lot Tembak, namanya dulu Best Fitness. Oh, di Best Fitness, oke. Best Fitness itu adalah saksi perjalanannya Bolidi. Buka pintu ya? Buka pintu, bener-bener luar biasa. Udah buka pintu disuruh duduk, suruh tiduran aja. Udah rumah pokoknya ya, udah dikasih semuanya. Masuk lah tuh member-member, karena kelasnya Bollywood, title-nya Bollywood, mereka pikir apa? Itu dance class. Yes. Itu koreografi yang mereka tahu kalau Bollywood dance itu pasti mereka nari. Begitu set setel musik 1 2 3. Saya lagi di stage suruh turun. Oh. Yaitu ada, dan sekarang saya jadi teman baik sama beliau. Matikan, no, off the music, off. Yes ma'am. No, off you, come on dulu. Turun. Ini bukannya Bollywood dance class. No, this is different. Dan you nari itu salah katanya. Di Bollywood kita ini ada bahasanya, ini ada artinya. Di situ saya cuma, yes ma'am, let me finish my class. Setelah finish class, dia tahu saya murung karena langsung ditegur di tempat, turun. Di tengah member saya kita ada 5 dengan orang India 3 8 orang. Lumayan lah ya kelas pemula. Lalu itu dia bilang, Irma, I wanna give you some idea. Your class it's not Bollywood dance. Yes ma'am. Lalu cobalah, you cari-cari referensi, you train. Lalu saya keluar, saya waktu itu melakukan training untuk diri saya sendiri. Keluar, karena di sini saya nggak dapat ilmu. Keluar masuk ke India? Enggak, waktu itu saya nggak sempat ke India. Saya ke India 2 kali pun gagal pada waktu itu ya. Okay. Jadi yang paling dekat tuh saya ke Singapura, ke Malaysia, lalu ke Vietnam dan ke Hong Kong. Di Hong Kong saya training Bhangra. Di Hong Kong training Bhangra? Karena ada komunitasnya kuat di sana. Di Hong Kong? Yes. Bukan Chinese Kung Fu ya training Bukan. saya? Malah Bhangra. Karena Bhangra, karena apa? Di sana Punjabi community-nya strong banget. Oh iya? Ya di sana. Hong Kong. Ya. Kalau di Vietnam itu memang trainernya kebetulan akhirnya saya tarik untuk menjadi salah satu trainer di Bolivia. Jadi saya belajar. Dan ada satu trainer saya, dia itu koreografer yang pernah pegang Katrina Kaif, Aishwarya Rai, Hrithik Roshan untuk film Doom itu dia yang pegang, namanya Shakti Mohan. Sama film ini yang sama Akshay Kumar tuh Rowdy Rathore, dia yang bikin koreonya dan dia juga penarinya di situ. Namanya Shakti Mohan. Dia bilang, Irma, your class it's a fitness dance. Yes. Change your subject. Oh, oke. Sampai di Jakarta 2015 lah. Saya kan dalam 2014 tuh bolak-balik terus karena kan saya pikir kelas saya kosong. Saya harus gunakan itu untuk saya belajar.
Lalu dapatlah tawaran lagi dari JXM saya, kelas lo dinyanyi lagi nih, banyak orang India nih, siapa tahu tertarik gitu kan. lagi ya. Tunggu, gue harus ganti ini nama, jangan Bollywood Dance lagi. Udah nggak apa-apa pakai nama yang ada, ya biasalah JXM kan, maunya simple. Cuma akhirnya saya introduce ketika di kelas ini namanya bukannya Bollywood Dance ya, memang sorry, ini fitness dance class dengan menggunakan Bollywood music And movement ya. dan movementnya. Tapi kita bikin ini movement, karena kalau kita pure pakai lagu gerakan dari musik Bollywood, ya jatuhnya nari, koreografi kan. Dan akhirnya tertarik 2016 itu setelah saya banyak dapat referensi lah ya. Saya memikirkan untuk title nama. Disitulah baru tercetus Bolidi. Nah logo itu yang buat kebetulan Mas Budi, namanya Mas Budi ini dulu ketua sanggar waktu saya masih menjadi penari tradisional. Sempat juga tuh. Saya basicnya memang penari tradisional dari Dinas Pariwisata, UPT Balai Kesenian Jakarta Timur saya. Jadi Mas Budi bikin, dan dia bikin uniknya tuh selendang merah. Saya tanya, ini apa Mas? Selendang, kalau orang India tuh kan suka, Ya. namanya dupata kalau misalnya dupata, taruhnya di sini. Itu melambangkan kalau merah itu meriah, berani, mewah lah gitulah. Oke, lalu fotonya tadinya itu 2 di dalam logo Bolidi itu. Saya dengan rekan saya Fatir, kenal Fatir? Dia instruktur Zumba juga. Jadi akhirnya ketika mau di brand untuk HKI dipisah. Karena Bolidi harus di bawah naungan sebuah company. Pada waktu itu kita daftarin, agak sulit perjalanannya dan lumayan panjang untuk kita ngedaftarin ke HKI itu kan. Bukan ini. Kalau pendaftaran untuk itu HKI itu kan berarti kan? HKI ya? Bukannya boleh personal? Boleh. Boleh. Tapi pada waktu itu saya di bawah naungan PT, jadi Oke. ya kan, saya personal atas nama saya, tapi tetap dia di bawah naungan IMAKD Kreatif. Singkat cerita udah selesai semua dan pembentukan logonya sudah jadi dan nomor registrasinya sudah keluar. Saya melakukan training pertama kali di Indonesia tuh 2017. Untuk memberikan sertifikasi buat Iya, instruktur baru ya. Ya, 2017 saya mengundang Sunny Singh. Itu dari Spanyol, saya nyusul dia ke Spanyol, saya samperin dia karena lewat kebetulan memang waktu itu saya juga ada perjalanan ke Eropa mau ketemu salah satu teman, jadi saya sekalian mampirlah istilahnya, dan dia tertarik dengan Bolidi ini. Lalu saya invite ke Indonesia, kita bikin training pertama kali 2017 itu bulan November. Ya, 33 sampai 34 peserta seluruh Indonesia datang. Dengan biaya waktu itu lumayan mahal pada waktu itu, harganya sekitar 3,5 juta. 2 hari ya, 2 hari ya. 2 hari. Bolidi masih menggunakan konsep 2 hari training sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Lebih detail ya. Lebih detail. Karena memang di modul trainingnya Bolidi ini kita tidak hanya belajar pasti Bolidi itu, tapi kita lebih belajar, Anda mempelajari, karena di tari-tarian Bollywood itu banyak campuran tari-tari tradisional atau tari-tari dari rakyat, folk dance-nya orang India. Dan kalau kita sudah berkatakan itu kultural orang, kita nggak bisa sembarangan. Kalau saya prinsipnya gini, saya bikin program ini, saya harus belajar dulu seperti apa kultural dari negara yang saya ambil ini programnya. Ya kan, saya namanya Bolidi, berarti kan Bollywood fitness dance. Nggak mungkin saya ngambil tarian atau ngambil musik yang bukan dari India atau bukan menggunakan bahasa India ya kan. Saya katakan bahasa India karena kadang-kadang di musik-musik itu ada bahasa Tamil, bahasa Malayalam banyak, jadi saya katakan bahasa India aja deh. Kalau Hindi itu kan, kalau kita kan Indonesia bahasanya persatu nasionalnya mereka. Nah, sedangkan di film-film itu kadang ada film Tollywood atau Kanada atau film apa, Kanada India ya, bukan Kanada Amerika, dari luar ya. Jadi bahasanya tuh beda-beda, jadi saya katakan bahasa India. Nah makanya hanya di Bollywood itu lagunya pure memang musiknya dari negara India atau bahasa-bahasa yang memang menggunakan bahasa India. Ada kemungkinan untuk mix tapi kita nggak tahu. Nah kalau untuk instruktur gitu berarti mereka training 2 hari, setelah itu ada nggak kejaminan untuk mereka langsung dapat kelas atau gimana? Kalau jaminan di Bolidi ya? Iya, di Bolidi. Kalau untuk jaminan dapat kelas sih balik lagi ke skill dan kemampuan si instruktur. Kita katakan gini, kalau dia memang sudah
pernah mengajar program lain atau dia punya kelas untuk program lain, sangat mudah untuk dia mempromosikannya, walaupun sulit juga karena memperkenalkan program yang awalnya dia mengajar program A, tiba-tiba dia harus bawakan program Bollywood, itu penyesuaiannya juga lumayan. Dan satu lagi, tidak semua orang suka lagu Bollywood, tapi nggak juga orang nggak suka. Ya. Tapi itu balik lagi ke feel atau passionnya orang ya kan. Bollywood itu saya katakan segmented, kelas yang sangat segmented. Anak K-popers belum tentu mau masuk ke kelas Bollywood, ya kan? Atau anak-anak yang memang fanatik lagu-lagu R&B dan hip hop masuk kelas Bollywood, dia pasti kelas apa gitu. Jadi makanya saya katakan segmented. Kalaupun orang memang saya suka semua genre musik, tapi saya suka musik Bollywood, itu kan beda lagi ya. Makanya saya katakan saya katakan Bollywood ini lebih segmented gitu kan, karena memang menggunakan lagu-lagu khusus dari perfilman Bollywood dan top 40 atau international songnya dari India. Kenapa saya katakan top 40-nya dari India? Sekarang ini banyak artis-artis, katakan Priyanka Chopra, dia pernah duet dengan Pitbull, itu bikin lagu eksotik, itu dia lagunya udah mix. Ya bahasa kan? Inggris? Bahasa Inggris dan bahasa India sih. Ada ya, 70% India, 80 lah. Sisanya sedikitnya pas Pitbullnya dan lirik bahasa Inggris. Terus ya banyak lah beberapa musik-musik yang memang mereka single album gitu. Kayak Jasmine Walia atau Yoyo Honey atau ya banyak. Sekarang dulu kan kalau musik Bollywood itu mereka bikin film baru ada musik dan lagu. Kalau sekarang terkadang udah penyanyi bikin album diambil sama film. Itu yang saya pelajarin. Oke, bikin dulu ya. Bikin dulu. Dan makanya kenapa sekarang konsepnya saya bilang kalau Bollywood itu musik-musiknya adalah dari perfilman Bollywood dan dari top 40-nya India. Berarti sekarang sudah berapa kali nih nggak bikin program instructor? Training ya? Trainingnya? Aduh saya lupa. Bingung, nggak banyak juga sih, cuma saya lupa aja nih. Tapi kalau beatnya itu udah 16 kemarin. Berarti kayak rilis ya? Rilis ya. Beat itu Bollywood Instructor Tracklist. Oh, oke, BIT. Bollywood Instructor Tracklist. Satu kali tracklist berarti ada 15 lagu? 10, kadang 12. 10 sampai 12 lagu. Satu lagunya 2 menit, 3 menit? 3, ada yang 3 menit, ada yang 4 menit. Ada 4 menit? Lagu Bollywood 7 menit ada Pak. Iya. Tahu lah. Jadi ada 3 menit, ada 4 menit. Dulu saya masih kecil saya nonton film Najin. Oh. Ingat ya? Iya Najin. Iya, lagunya itu. Itu Sri Devi. Pada saat masih kecil itu ngerasanya kayaknya 1 jaman. Pada saat masih kecil ya. Memang kalau film-film India aja kan normalnya tuh bisa 3-4 jam. Iya. Kan? Cuma memang untuk di Bollywood sendiri kita lebih ambil yang singkat. Kalaupun memang lagunya panjang, biasanya kita edit untuk kita potong. Bisa potong. Kita potong aja. Oke, jadi sudah satu kali rilis 10 sampai 12 lagu. 3 menitan, berarti sekitar 40 menitan lah ya. 40 menitan satu kali program ya. 40 sampai kadang-kadang mereka nambah. Jadi gini. Kalau untuk program itu kan 1 jam. Yeah. Nah kita beat rilis udah 16. Nah untuk mencukupi waktunya, ya mereka harus ambil dari beberapa beat yang lain. Jadi pas lah untuk 1 jam kelas dari warming up sampai inti pre-cooling down dan cooling down. Oke, ada juga ya step-step itu ya? Ada stepnya, kita menggunakan sistem piramid. Jadi sistemnya begitu. Jadi dari warming up dulu naik sampai di beat 6, 7, 8, 9 itu tinggi, 10 udah mulai rendah, 11, 12 kita udah pre-cooling down, lanjut 14 cooling down. Sekarang kalau untuk training gitu masih bayar megang? Untuk sekarang saya masih bayar. Dengan konsep one day crash training sekarang ini. One day crash training. Jadi cuma 1 hari. 1 hari ya. full dari pagi sampai? Dari jam kita start jam 9 sampai jam 5 sore. 9 sampai 5 cukup? Enggak, sebenarnya. Oh, enggak. Kalau buat saya, kalau kita ngajarin hanya gerak cukup. Hanya gerakan. Karena kebetulan Bollywood sekarang juga sudah diapresiasi oleh duta besar India yang ada di Indonesia. Oh, nice. Jadi kita agak lebih hati-hati ketika menyampaikan informasi apapun seputar tentang kebudayaan orang, dan saya sangat disupport. Beliau juga sudah bilang, duta besar India, kita sangat support Bollywood. Bahkan kemarin saya ditawarin untuk beasiswa ke India untuk sekolah kultural selama 2,5 tahun. Saya bilang saya nggak bisa. Saya udah ditawarin ke India supaya lebih mengerti lagi mengenai culture-nya ya. Saya ditawarin, kamu mau Irma, kalau kamu mau kita minta KTP kamu sama nama paspor kamu.
Saya langsung hari itu saya ketemu beliau, saya cuma bisa duduk ngobrol tentang Bolidi. Setelah selesai bincang-bincang, saya langsung gini, ini tawaran serius amat, saya bilang gitu kan. Let me think first ma'am, dan akhirnya saya memutuskan karena saya juga masih punya tanggungan di sini, saya punya keluarga, saya punya pekerjaan, dan Bolidi masih harus dalam pembinaan saya gitu kan. Itu tawaran yang sangat menarik. Dikasih beasiswa, nggak bayar, nggak ngeluarin duit, tinggal di India, mempelajari budaya mereka, tinggal di sana selama 2 tahun setengah. Itu sudah biayain dan segala macam karena melihat saya mengembangkan budaya mereka di sini. Waktu mereka melihat modul training Bolidi, itu tertarik sekali. Sampai saya bilang, ini mereka belum dipelajari. Ya, tarian klasik India ada 8, folk dance-nya sekian, dan folk dance itu ternyata berkembang terus. Terakhir waktu saya diundang acara kedutaan India tuh di kemerdekaan mereka, Republik Day India kan kebetulan barengan ulang tahun saya, nggak tahu tuh hadiah untuk saya kayaknya. Irma, kita mengundang kamu di hari ulang tahun kamu karena barengan sama Republik Day-nya India. Sebenarnya yang saya sekali ternyata di situ ada informasi lagi. Ini loh folk dance India yang sekarang lagi digali lagi, tambahan lagi ilmu buat saya, merubah lagi saya tuh modul training. Tapi Ibu Direktur JNCC bilang, you don't need to change every time kita habis nemu sesuatu yang baru, nggak perlu di-change. Yang penting satu, klasik India, your member harus tahu. Kadang-kadang orang menari asal ya. Kayak gini, ada gerakan Bhangra, tapi musiknya bukan musik Bhangra, dan kadang ada gerakan yang memang harusnya itu masuk di speknya Bollywood dance klasik, mereka bikin itu gerakan yang sama sekali nggak masuk. Sebenarnya saya miris sih, saya mati-matian mempelajari itu, tapi ya itu balik lagi, I cannot do anything karena itu sudah masyarakat lo sudah berkreasi, ya kita nggak bisa. Karena dari Bhangra aja dengan Indian classic dance beda. Bhangra itu folk dance dan dia spesifik sekali karena ada di regionalnya Punjab. Dan dia tidak mau dibilang Bollywood dance. Bhangra is not Bollywood dance, tapi di perfilman Bollywood ada Bhangra. Nah, bagaimana tuh? Itu PR buat saya. Dan di Bollywood sendiri Bhangra, jadi kita nggak bisa pakai Bhangra. Kita pakainya Bollywood folk atau Bollywood masala. Kita pakai koreo kita, jadi title koreo kita. Karena kalau kita bilang Bhangra, artinya kita menari, karena itu folk dance-nya orang, itu budaya orang gitu. Kita nggak bisa bilang this is Bhangra, tapi gerakannya nggak Bhangra. Walaupun katanya stepnya step Bhangra, itu kita nggak bisa kayak gitu. Saya sudah dikomplain keras, Irma, don't write Bhangra on your Bollywood class. Karena yes ma'am, I really understand, karena saya sudah training 2 kali Bhangra. Jadi saya tahu, dan saya dalam komunitas Punjab, teman-teman saya orang-orang Punjab, mereka bilang, kami sangat appreciate sekali loh Irma, kamu paham perbedaannya gitu. Ya memang, karena apa? Menurut saya penari tradisional, saya tahu di Indonesia pun kita ada folk dance. Gak bisa folk dance kita dari wilayah Sunda kita campur ke punya Padang. Kalau bedanya misalnya kolaborasi Minang dan Jaipong, mungkin bisa. Ya, tapi kalau kita sudah spesifik masalah program nggak bisa gitu kan. Tulisnya satu nama Jaipong, satu nama. Tapi gerakannya gerakan tari piring gitu. Nah itu kan nggak nyambung banget makanya. Itu hanya bagian dari itu, tapi kalau udah judulnya seperti itu ya akhirnya kita dikomplain gitu ya. Itu saya lumayan agak PR juga, dan itu saya tegaskan ke Baidis ini strukturnya Bolidi. Jangan pernah kalian buat koreo Bhangra, tulis Bhangra, tapi kalian nggak pure itu kalian tarikan Bhangra dan kalian nggak tahu nama-namanya, karena setiap gerakannya aja ada nama. Bhangra itu setiap gerakannya punya nama dan punya arti. Jadi mereka langsung, oh gitu ya kak ya. Kalau tadi Baidis itu ada bahasanya Indianya? Enggak, Bolidi instructor. Simple ya. Simple ya. Baidis ya. Ada berapa Baidis? Berapa ratus ya? Jabodetabek sih yang aktif mungkin nggak nyampe 80 ya, karena banyak yang keluar. Lalu di nasional aku kurang ngecek juga sih sekitar berapa. Ada sih sampai 200 kan, keluar masuk aja sih. Tapi program udah nasional ya berarti ya, udah sampai ke mana yang paling jauh? Malaysia.
sampai ke Malaysia, bukan nasional berarti ya? Bukan Saya mesti ralat ya. Latihannya udah sampai bikin trainingnya sudah sampai internasional saya Malaysia. Walaupun ya. tetangga sebelah ya. Enggak dong, negara loh. Iya, tetangga sebelah kita. Kalau kita semua internasional kesannya kayaknya sombong banget gitu kan. Tapi memang saya udah ada 11 orang baikis dari sana, dari Malaysia. Mereka ikut virtual. Oh, virtual. Virtual Okay. karena kan memang untuk saat ini ya. untuk saat ini. Tapi ya. mungkin next ada host kita, marketing agent di sana. Kita mau dong bikin event di sini. Karena kebetulan menteri olahraga sana kan masih ada turunan India. Saya dikonekin nih dari dubes yang ada di sini. Nyambung ya, Gitu kan. bisa buat event di sana. Iya. Keren banget ya, berarti. Rencana Oktober nanti saya mau bikin Festival of India in Indonesia dan itu sudah dapat approval. Insya Allah nanti bakal bikin besar. Itu Berarti nanti. Oktober festifnya India kan? Yes, ya? Diwali, pas barengan Diwali. Jadi memang saya arrange dan presiden directornya JNXCC juga bilang anything you want, anything you need, we can help, we can support. Dan Bapak Ambassador juga bilang apapun konsepnya, apapun ini, kalau memang masih bersinggungan dengan budaya, kita kasih support. Dan mereka sangat excitednya karena saya kan bukan orang India kan. Tapi saya bilang saya memang tetap akan memasukkan unsur budaya Indonesia kok di situ. Yeah. Ketika opening, ketika apa gitu. Karena bagaimanapun juga kita orang Indonesia. Apalagi muka itu tuh masih Banget, nggak ada India-Indianya ya kan. Nice. Sampai orang gini ya, kok mencintai banget budaya India daripada budaya sendiri gitu kan. Saya sampai gini ya, kalian belajar budaya nggak sih? Indonesia itu kulturalnya hampir banyak ngambil dari India. Yeah. Belajar dulu deh. Kalau komplain saya dulu pernah pertama kali buka kelas Bolidi itu temen saya instruktur itu ngomongnya kencang banget. Tapi saya diem. Kamu aja ngajar program dari negara lain kok segituin. Itu jawaban yang menohok. Saya diem aja nggak apa-apa. Ngapain sih pelajari budaya orang luar begini. Kamu aja ngajar program luar, itu kan dari luar itu program yang kamu pelajarin. Saya gituin kan nggak boleh gitulah saya gitu kan. Dan orang yang tadinya sempat mencibir saya dilihat, lo buktiin ya ternyata emang lo serius di sini. Sampai detik ini juga masih ada ya namanya komplain pro dan kontra, banyak kontranya terkadang ya. Boleh beginilah begini. It's okay, fine. People bisa berbicara. You can say anything. You can talk anything about Bolidi, mungkin tentang saya kurang baik atau bagaimana bagus bla bla bla. Buat saya itu pelajaran. Saya bisa belajar gini dari semua hujatan-hujatan kamu, kalian, mereka. I learn. Yes. Dan pasti saya akan memperbaiki diri saya. Dan saya tidak akan tulis di status sih kenapa sih saya diginiin. Oh no, saya tidak gitu. Saya bergerak dalam diam. Diam seset. Ngirim email ini, pelajari ini, tiba-tiba saya dapat undangan, kehormatan dari duta besar. Luar biasa. Saya sampai kaget. Oh, Bapak undang saya. Terus saya sampai duduk itu sampai begini. Itu saya sampai nggak bisa. Saya orangnya nggak pernah nervous. Tapi entah kenapa di hari itu saya sampai begini. Adik saya. Dan hebatnya lagi itu USB yang isinya profil Bolidi ketinggalan. Ditanya, jadi kamu kesini? Saya suruh datang. Saya mau lihat tentang training Bolidi, profil Bolidi. Ini saya lihat apa Irma? Entah gimana saya dapat keberanian, saya akhirnya berbicara banyak tentang ini. Yang tadinya beliau udah mulai agak ya, orang udah diundang secara khusus, resmi, pakai email dengan segala macam protokol. Terus kamu datang cuman saya ketinggalan. Saya balik lagi, itu perkara saya disuruh turun dari stage itu menurut saya itu pelajaran pertama saya petik, saya tarik ke sini. Semua sama sebenarnya. Kita belajar untuk menerima satu teguran, komplain. Ketika orang lain tidak menyukai kita secara personal atau secara profesional, ya udah kita belajar aja. Yes. Gitu kan? Tapi saya tunjukin jalannya bagaimana gitu. Nah, justru itu makanya itu yang saya benar-benar salut. Jadi kalau misalnya ada badis pun menerima seperti itu, Mbak Irma tinggal gampang. Gue sudah melewati dan gue belajar, ya kan? Belajar untuk lebih baik. Nah, it's your time. Karena mengembangkan
mengembangkan sebuah program itu sangat sulit. Yes. Kenapa? Kita woro-woro untuk kehappyan dengan ini itu, it's easy untuk sekarang. Yeah. Apalagi dengan adanya sosial media, gampang. Pong yang banyak. Tapi isinya bagaimana gitu kan? Itu sih yang saya pelajari. Dulu saya seperti itu, excited tuh, spesial ini. Nah, saya pikir ini, apa yang bisa aku dapetin dari sini? Memang networking bertambah, tapi networking kalau kita nggak maintain dan mereka tidak melihat kreativitas apa, karya apa, konsep apa yang kita buat, ya you just say hi aja berikutnya gitu. Soalnya over information sekarang kan, sosmed itu memang bagus, tapi kadang bagi kita, bagi customer itu ngelihatnya over information. Gue bisa beli siapapun, gue nggak perlu loyal kepada salah satu. Betul sekali. Nice. Oke, so I know you're very busy. Habis ini ada event lagi kan ya? Ada habis mau ini ke jadi undangan dari salah satu ibu-ibu yang mau party Bollywood gitu deh. Spesialnya mintanya saya yang datang. Oh, oke. Jadi ya saya sempatkan, saya luar biasa, saya nggak tahu kenapa excited tuh Kak Dani bilang, aku mau dong datang Irma di podcast. Aku bilang, this is my first time loh di podcast. Oh, thank you very much. It's an honor also for me. Ternyata di podcast itu lebih nyantai ya ngobrolnya. Beda kalau misalnya kita lagi diundang talk show atau apa tuh, skripnya kan luar biasa, kita nggak boleh lompat. Tapi ini lebih santai dan informasinya lebih sampai. Menurut saya lebih informatif sih kalau podcast gini ya. Terima kasih Kak Dani. So sama-sama. Dan nggak grogian ya, soalnya kan saya bukan duta besar ya. Saya waktu itu grogi karena USB ketinggalan, ya ampun. Okay, nice. Okay, so one last question, Mbak Irma. When will be the next event for instructor? Untuk Baidis training. Ya, trainingnya kapan? Kalau untuk Jakarta kita ada tinggal 1 April. 1 Tapi April online dan offline hybrid sih. Oke. Untuk berikutnya bis Lebaran itu rencana di luar kota. Oke. Luar kota aja sih. Luar kota. Yang Itu berapa untuk trainingnya sekarang berapa? Kalau di rate sekarang di 1.750.000. 50 nggak mahal ya? Itu sudah tadinya sempat di 1,5 waktu pada pandemi. Tapi sekarang karena kita menyesuaikan apapun itu budgeting ya. Karena saya juga punya tim yang memang harus diapresiasi pekerjaannya. Senin sampai Jumat ya bekerja ya kan. Dan kita juga punya IT untuk website kita. Jadi ya dengan pertimbangan itu kita naikin 250.000 dengan free t-shirt. Oke. Dan koreonya itu di website gratis, kita nggak bayar. Jadi ada video, ada koreo, itu semua gratis, nggak bayar. Jadi tiap bulan udah nggak perlu. 3 bulan sekali. Tiap bulan. Ya, tiap 3 bulan ada untuk koreo baru ya. Tiap 3 bulan ya. Untuk memperpanjang license sih kita lebih kepada workshop itu untuk upgrading skill aja, upgrade skill. Jadi supaya Baidis itu juga belajar koreo baru, belajar juga bagaimana tekniknya, karena setiap workshop itu kita ada master trainer dengan Ronald, dan sekarang itu saya ada pro Baidis kita Putri dengan Putri. Nah itu mereka punya skill yang berbeda dan mereka punya kemampuan yang berbeda, dan Baidis itu harus belajar di sini. Nice. Selain dari itu juga untuk memperpanjang lisensinya mereka, Baidis. Nah sahabat Bedante, berarti bagi Anda yang pengen belajar untuk Bolidi, boleh itu bicara tanggalnya nanti ya. Nanti kita bisa tampilkan Instagramnya Mbak Irma, boleh ya Mbak ya? Boleh juga. Jadi kalau misalnya memang mau pengen tahu, bisa lihat-lihat dulu, intip-intip dulu di Instagram. Kalau sudah cocok, ya kan, bisa kontak langsung. Bisa DM langsung ya. Ada harga spesial dong untuk Bedante. Boleh. Kadang nih nanti suruh training deh. Biar tahu ya. Ntar orang pada kaget ya. Nggak cuma jualan barang doang gitu. Ternyata multi talenta. Oke, thank you very much Mbak Irma. Jadi benar-benar saya appreciate banget waktunya sudah datang ke sini. Kita bisa bicara banyak mengenai programnya juga dan juga untuk yang akan datang tanggal 27 Maret ini. Nanti ada Bedante official juga ya. Bedante official ya. Iya. So bagi sobat Bedante, kalau misalnya udah menonton dan merasa bermanfaat sekali ya buat kita semua, boleh subscribe, boleh kita like dan kita share ke teman-teman semua. Nanti dari Bolidi akan
subscribe. Oh, oke. So kita salam lagi Pak, boleh? Boleh? Oke. Gimana? Salam Salamnya? dari Bicuan, Bivan, Bivan, Bedente. Bedente. Tradisi dan budaya dipelajari sambil menari. Bangga Indonesia punya seorang Irma Kusuma Dewi. Melalui Bolidi, kultur India dapat dipelajari. Podcast Bedante Official, sumber informasi.